Pemirsa, tanggap bencana merupakan respon cepat terhadap bencana seperti yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mana mereka melakukan berbagai upaya mitigasi untuk penanggulangan bencana yang ada di suatu wilayah. Seperti yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kendal, dan dalam episode kali ini saya Galus nanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat bagaimana pola tanggap bencana, pola penanggulangan bencana bersama dengan Desa Tangguh Bencana, Desa Genting Gunung, dan didampingi oleh BPBD Kabupaten Kendal. Dan seperti apa pola penanggulangan bencana yang ada di Desa Genting Gunung ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Desa Genting Gunung, Kecamatan Sukorejo, Kendal yang berada di lereng Gunung Prau ini secara topografi berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi. Wilayah ini umumnya berbukit-bukit dengan kemiringan yang cukup tajam di beberapa tempat. Ketinggian desa ini berkisar antara 400 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Berada di wilayah pegunungan, desa ini memiliki potensi kebencanaan yang beragam seperti tanah longsor. Desa ini berada di wilayah berbukit dengan kemiringan yang cukup tajam. Tanah longsor merupakan salah satu ancaman utama, terutama saat musim hujan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi tidak stabil sehingga berisiko longsor. Hal ini bisa diperparah jika lahan tidak dikelola dengan baik, seperti adanya deforestasi atau penggundulan hutan. Di musim kemarau, Desa Genting Gunung juga berpotensi mengalami kekeringan. Kekeringan ini bisa berdampak pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air serta kebutuhan air sehari-hari masyarakat. Pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Kepala Desa Genting Gunung, Pak Rudi, berserta dengan para anggota Destana ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Pak Rudi, ini kalau membahas mengenai Destana dan juga penanggulangan bencana dan tanggap bencana di Desa Genting Gunung ini, sebenarnya implementasi dari Destana ini apa sih Pak di desa ini? Ya, intinya kan alhamdulillah dari BPBD sudah intinya koordinasi dengan desa terus sudah terbentuk kaitannya dengan relawan Destana. Itu ketika ada sebuah bencana intinya sudah ada yang mengkoordinir, ada yang mengkondisikan lah. Nah, itu manfaatnya Destana. Kalau untuk potensi kebencanaan di desa ini sebenarnya seperti apa Pak? Kalau potensi sangat besar itu ya di tanah longsor, itu yang sering terjadi ketika musim hujan, terus curah hujannya terlalu tinggi, terus durasinya panjang pasti terjadi, tergantung dikit besarnya volume itu ketika longsor. Kemudian kalau ada kebencanaan, contohnya longsor tadi, peran Destana ini seperti apa Pak di desa ini? Kalau sudah terbentuk ini, ketika ada longsor, terus warga laporan terus langsung, kan ada dubat grup, langsung tanggap, langsung intinya evakuasi, langsung bentuk ya peralatan-peralatan seperti posko, terus apa-apa yang perlu misalkan evakuasi dan sebagainya sudah intinya kondisikan lah semua dari tim-tim teman-teman relawan Destana. Ya. Itu kan kalau ada bencana, kalau misalnya nggak ada bencana seperti ini kan ada penanggulangannya. Nah, pola penanggulangan dari Destana sendiri dan juga pemerintah desa seperti apa Pak? Penyuluhan. Kalau ke depan mungkin ya ke depannya tetap ada penyuluhan ketika sebelum terjadi lah, edukasi sebelum terjadi itu rencananya tetap ada anggaran untuk alokasi ke situ. Kalau untuk titik-titik yang rawan bencana di sini ada banyak Pak, ada beberapa itu. Desa yang mana saja? Paling rawan itu Dusun Kebudan sama Dusun Dawan nggih, teman-teman nggih. Dusun Dawan nggih, sama Dawan. Longsor juga ya Pak itu ya? Longsor. Itu biasanya karena memang kondisi tanahnya atau? Ya letak geografisnya mungkin tanahnya nggih. Kondisi tanah. Oke. Kalau selama ini warga udah dapat mitigasi bencana nggak dari Destana ini Pak? Belum sementara ini belum. Nah, untuk kedepannya ini Pak, dari peran Destana ini untuk memaksimalkan peran mereka di desa ini, utamanya untuk penanggulangan bencana dan juga tanggap bencana ini seperti apa Pak kedepannya?
Ya, maka dari tadi kan sudah sampaikan kaitannya dengan itu. Ke depan rencananya mau ada edukasi pelatihan agar supaya hal-hal yang tidak inginkan kan nggak terjadi. Ada intinya informasi masyarakat kaitannya, misalkan seperti contoh kemarin itu ada musibah kebakaran. Nah ini kan waktu dekat ini mungkin ketika sudah selesai program ini pembangunan rumah, makanya ada sosialisasi kaitannya untuk berhati-hati tidak agar terjadi lagi kejadian serupa gitu loh, seperti kebakaran. Harapannya seperti itu. Oke. Untuk harapannya ke depan Pak, untuk warga dan juga untuk keamanan di desa ini terutama biar terhindar dari bencana ini seperti apa? Ya sering-sering itunya menyampaikan ke tokoh warga masyarakat RT RW kaitannya ketika ada musyawarah itu disuruh ininya berhati-hatilah kaitannya dengan apapun itu. Selalu tak disampaikan ketika ada rapat-rapat untuk itunya disampaikan ke warga masyarakat biar supaya berhati-hatilah. Oke. Dan tentunya untuk memaksimalkan peran dari Destana ini ya Pak ya, tetap door to door ke masyarakat juga menyampaikan penyuluhan dan betul. Seperti itu ya, Pak, ya. Oke Pak, terima kasih dan juga teman-teman sudah berdialog dengan kami, dan itu tadi pemirsa dialog saya dengan Kepala Desa Genting Gunung ini, dan kami masih akan meninjau ya Pak ya satu lokasi yang bekas kebakaran kemarin ya Pak ya. Dan sekarang masih ada pemulihan juga di sana. Masih ada, baru tahap intinya pembangunan baru sekitar 30 ya teman-teman, 30%. 30% ya. Pasca musibah. Pasca musibah itu. Oke, dan simak lengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Melalui Destana Desa Tangguh Bencana yang merupakan tangan panjang dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal, Destana ini dibentuk salah satunya adalah untuk membangun ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat di tingkat desa dalam mengantisipasi, menghadapi, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Pemirsa catatan Sang Jurnalis, di desa ini, saat ini saya sedang berada di Dusun Gebudan, Desa Genting Gunung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang mana di desa ini, di dusun ini, 1 tahun yang lalu terjadi longsor di beberapa titik yang tentunya berdampak kepada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan bersama dengan Destana, Desa Tangguh Bencana, dan juga BPBD Kendal, kami akan menjelajah bekas-bekas longsor yang sempat terjadi di dusun ini, dan kami juga akan berdialog dengan warga yaitu korban dari longsor beberapa tahun yang lalu. Simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Selain merespon dengan cepat ketika terjadi bencana, termasuk dalam melakukan evakuasi, penyelamatan, dan pertolongan pertama, Destana juga bertugas untuk memberikan edukasi dan pelatihan jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi, tanda-tanda awal bencana, dan langkah-langkah yang harus diambil sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi kepada masyarakat desa. Penyuluhan dari Destana ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko bencana yang ada di desa. Oh nggih, niki nyun sekedap pedale nggih, Bapak Ibu. Niki. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Niki ngeten nggih. Mangke kaitane teng Budan iki kan rawan bencana ketika carane musim hujan, terus hujannya durasine lama. Lah alhamdulillah nggen kiambak desa mriki kan pun terbentuk di sana. Mangke ketika enten apa mawon langsung laporke Pak Kadus. Kalih enten relawan satu niku setunggal Pak Mohaya, ngeten. Maka langsung kersane langsung lapor kersane satu desa niku saged. Siap, nggih. Saged ketos ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Destana. Genting Gunung sudah terbentuk sebuah organisasi lembaga di bawah pemerintahan desa, yaitu Destana atau disingkat Desa Tangguh Bencana. Jadi karena sudah dibentuk, kami juga sudah banyak ada pelatihan untuk kegiatan Destana, sehingga pada hari ini kami akan memberikan sedikit tentang edukasi tentang bencana alam khususnya di Dusun Gebudan, karena memang tadi kita koordinasi dengan Pak Kades, itu memang Budan ini rawan sekali terjadi longsor, apalagi kalau musim hujan. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan karena sudah pernah terjadi ya. Masih ingat panjenengan
Nah, ada yang terjadi longsor di rumahnya Pak Dul Muhid. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa Budan, memang dusun Budan ini rawan sekali terjadi bencana alam tanah longsor. Nah, terus seandainya hujan dengan intensitas tinggi, ini berarti kan sudah mulai istilahnya rawan. Panjenengan harus segera istilahnya siaga. Jadi dilihat kondisinya seperti apa. Seandainya kok ada yang sudah ada tanda-tanda mau terjadi longsor, jenengan semua harus segera menghindar dari lokasi atau rumah yang mungkin akan terjadi longsor tersebut. Salah satunya yaitu lari, menghindar dari tebing-tebing yang kemungkinan besar nanti akan longsor. Terus setelah menjauh dari dari lokasi yang kemungkinan besar nanti terjadi longsor, jenengan semua nanti menghubungi Pak Kadus yang ada di dusun Kebudan, yaitu Bapak Salamuddin. Nah, di sini juga ada salah satu anggota Destana di dusun Budan, yaitu saudara Pak Muhaya. Jadi nanti kalau seandainya hujan lebat, terus kemungkinan kok intensitas hujannya itu sudah tinggi, nah jenengan harus segera hati-hati dan apabila terjadi segera menghubungi Pak Kadus atau dari Destana, sehingga mengurangi korban jiwa dan sebagainya. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin ada tambahan lain, mungkin dari teman dan sebagainya, atau mungkin dari Pak Kades. Cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suwun nggih, ngapun nggih. Niku damel intine damel pelajaran kados kemarin ana watu glundung lah, banjir lah, ngono langsung dilaporke Pak Kadus men satu desa ngerti langsung sigap Budan ngoten. Suwun nggih. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang dulu terdampak longsor di desa ini dengan Ibu Riyati ya Bu ya. Bu Riyati, boleh diceritakan Bu, dulu waktu longsor tuh keadaannya seperti apa dan jenengan di mana nih rumahnya? Ketika longsor itu saya di depan rumah. Ketika waktu jam 3 sore itu kan waktunya kan pas hari saya kok lupa. Mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan pas jam 3 sore saya keluar dari rumah. Ketika saya keluar dari rumah itu terdengar suara kok seperti petir, seperti petir itu suaranya itu besar sekali. Jadi saya kan kaget, kok petir kok besar sekali. Saya tahunya rumah saya yang kelongsoran. Itu sore hari berarti? Iya, pas jam 3 sore itu. Sebelumnya ada hujan? Iya, memang hujannya sangat deras sekali. Berapa jam Bu kira-kira hujannya itu? Hujannya deras itu kira-kira ya sekitar 3 jam. 3 jam ya? Ya. Terus di sore harinya langsung ada suara itu? Ya. Langsung longsor apa Ibu sempat evakuasi dulu? Langsung longsor. Oh, langsung longsor. Ya. Kalau rumahnya Ibu sendiri di sebelah mana Bu? Kalau kan rumah saya kan ini. Yang ini? Ya, jadi kan semuanya itu barang-barang yang ada di dalamnya itu terdampak semuanya. Oke, itu longsor pertama apa sebelumnya pernah longsor juga? Belum pernah. Belum pernah ya? Ya. Dan dari Ibu sendiri waktu itu yang sempat diselamatkan apa Bu dari rumah ini? Yang sempat diselamatkan itu kan di situ kan warung. Kan warung yang sempat diselamatkan itu kan cuma ada bensin yang di warung itu. Tapi juga tempat tinggalnya di sini ya? Iya. Pribadinya. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya ada merasa kayak tanda-tanda gitu nggak Bu sebelum longsor? Nggak pernah ada tanda-tanda. Ya? Berarti sore itu langsung ada suara itu dan langsung longsor? Iya. Yang terkena longsor rumah Ibu aja atau rumah di sebelahnya juga ikut longsor? Yang terkena longsor cuma rumah saya aja. Kemudian untuk penanggulangan, untuk
Evakuasinya seperti apa Bu? Dibantu warga sekitar juga apa Ibu mandiri evakuasi dan sebagainya? Kalau bantuan itu saya dibantu hanya dari bawah aja. Kalau dari warga sini nggak ada, cuma warga sini yang gotong royong membantu membersihkan itu tempat yang kelongsoran itu. Kemudian setelah longsor Ibu tinggal di? Saya tinggal di rumah itu sebelah itu. Kan alhamdulillah saya sudah punya rumah itu. Oke, sekarang pindah di depannya gitu ya, Iya. Bu ya. Kalau sekarang ini kan potensi longsornya masih ada ya Bu ya, karena Iya. kan masih ada di lereng ini juga. Iya. Nah ini Ibu sendiri untuk mewanti-wanti nih agar nantinya nggak menjadi korban lagi ini seperti apa? Ya saya itu kan sekarang takut kalau masuk ke sini aja saya sudah seperti trauma gitu. Kalau ada hujan yang sangat deras, kalau ada saya sudah trauma. Kalau ada suara apa itu saya trauma. Kan saya udah kejadian ada longsor itu kan langsung longsor, ada suara itu kayak petir sangat deras itu kan langsung longsor itu. Jadi saya takut sekarang kalau ada seperti trauma, seperti kalau ada banjir besar pun saya sudah takut, nggak berani lihat. Oke, karena dekat sungai juga ya Bu ya? Iya. Oke. Dan untuk Ibu sendiri tinggal berapa orang Bu di rumah ini sebelumnya? Saya 4 orang. 4 orang ya? Iya. Oke, Ibu, suami dan juga anak? Iya. Oke, ya. Terima kasih Bu sudah bersama Mengar TV. Semoga nantinya juga nggak ada longsor susulan lagi ataupun yang lainnya. Ya, amin. Yang penting terus waspada gitu ya Bu ya. Ya. Oke, makasih Bu Riyati. Ya, sama-sama. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan salah satu warga yang terdampak longsor 1 tahun yang lalu di desa ini. Dan ikuti terus pemirsa catatan sang jurnalis episode kali ini. Dan saya masih akan melihat potensi-potensi bencana yang ada di desa ini. Salah satu penyebab utama longsor adalah curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan tanah menjadi jenuh dan kehilangan kekuatannya, sehingga terjadi pergerakan massa tanah. Struktur tanah yang tidak stabil seperti tanah yang gembur atau banyak retakan meningkatkan risiko longsor terutama di daerah dengan kemiringan yang tajam. Setelah kejadian longsor beberapa waktu yang lalu, tentunya Destana dan masyarakat setempat melakukan berbagai macam evaluasi untuk meningkatkan upaya mitigasi seperti pembuatan terasering, penanaman pohon kembali serta pembangunan tembok penahan untuk mencegah longsor di masa depan. Dan pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini adalah contoh tebing-tebing yang sempat longsor beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan awalnya ini tebing-tebing yang seperti di sebelahnya ini, tapi kemudian saat hujan melanda di dusun ini, di dusun Kebudan ini, kemudian tebing ini mengalami longsor dan juga ada beberapa lokasi yang lainnya juga mengalami longsor di dusun ini. Dan kami masih akan melihat potensi-potensi longsor yang ada di dusun ini, jadi tetap bersama kami di catatan sang jurnalis. Selain meninjau potensi longsor yang ada di Desa Genting Gunung, kami juga berkesempatan untuk meninjau lokasi pasca kebakaran yang terjadi pada 7 Juni 2024 lalu. Nah pemirsa, kita tiba di lokasi yang kedua, yaitu di lokasi yang dulu beberapa waktu yang lalu terdampak kebakaran di rumah-rumah di desa, beberapa rumah di desa Genting Gunung ini. Dan kita akan melihat bagaimana bekas dari bencana kebakaran kemarin dan bagaimana saat ini mereka memulihkan diri dan juga saat ini sedang proses pemulihan, membangun rumah kembali seperti itu. Dan simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis pemirsa.
Pak Kades ini kami dari BPD mau melihat kejadian kebakaran 1,5 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni. Nah, terjadinya kebakaran. Nah, terus ini kita mau melihat ternyata sudah ada bangunan. Nah, masyarakat bisa membangun ini dapat bantuan dari mana aja Pak Lurah? Ya, alhamdulillah ini yang donasi dari warga masyarakat, ada dari Basnas, itu kan alhamdulillah ada dari semua, alhamdulillah dari pihak sekolahan pendidikan di Kecamatan Sukorejo, walaupun alhamdulillah ada dari masyarakat berarti dari masyarakat ya. Terus kira-kira karena ini warganya ada 6 kakak, terus kira-kira tinggal di mana mereka ini? Untuk sementara tinggal di sanak saudara. Untuk sementara sanak saudara terdekat sini. Alhamdulillah kan masih satu keluarga lah. Iya. Kalau melihat situasi di sini ini kan luas ya, dukuhnya luas, desanya luas ya, ada beberapa dukuh. Kira-kira ada berapa dukuh, terus jumlah kakak atau warganya ada berapa ini? Untuk di Desa Genting Gunung ada 5 dukuh. 5 dukuh, warga sekitar ada 1.000 kakak Pak. 1.000 kakak ya, Desa Genting Gunung. Yeah. Mungkin kita bisa lihat-lihat dulu Pak pembangunan yang sudah dilaksanakan sekitar 30% ya Pak. 30% ya? Betul. 30%. Karena kita di sini nanti rencana bangun 6 rumah ya. Iya, 6 rumah. 5 rumah tambah ini satu perbaikan itu ya. Oh, iya. Mudah-mudahan cepat selesai Pak Lurah. Amin, jadi amin. Gini Pak Lurah, kita sampaikan bahwa kemarin kami juga mengusulkan ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka permohonan bantuan 6 rumah yang terkena dampak kebakaran kemarin. Jadi mudah-mudahan kita berdoa saja. Kami BPD kemarin sudah mengusulkan membuatkan proposal dan permohonan. Semoga bisa cair Pak. Amin. Nanti kalau sudah ada pencairan kita kabari gitu nggih. Siap Pak. Oke, kita lihat dulu monggo, silakan. Karena kita belum tahu ini baru pertama, kedua, ketiga saya kesini ini ya. Ini kan dari awal itu yang kebakaran, dari awal. Ini nanti kira-kira sama keramiknya enggak? Ya pelur Pak, ya sama Pak. Ini kan modelnya kan, ini kan gunungan Pak, bukan gitu. bukan datar. Ya kalau ada anggarannya di keramik, kalau enggak ada penting kalau ada lagi, yang penting ya sudah layak huni lah. Layak huni. Mungkin di sebelah sana juga mau lihat. Ini kan buat akses jalan Pak. Tadinya kan nggak ada. Rencana buat akses jalan 1,51 meter nanti lah. ini atapnya sampai sini kan bisa untuk jalan. Tidak apa-apa. Oke, kalau ini tempat ngaji tetap difungsikan untuk tempat ngaji ya? Tetap tempat ngaji kalau ini. Sementara kan pindah di lokasi lain, tapi setelah jadi ya kembali ke sini lagi untuk tempat ngajinya. Ini halaman untuk ngaji. Kira-kira kemarin saya kesini kebakaran tanggal 6 Juni, terus saya hadir di sini sekitar tanggal 8. Tanggal 8 ya. Dengan membawa bantuan bahan makanan, kira-kira yang terkena dampak kemarin yang kebakar itu bisa mencukupi enggak? Alhamdulillah sangat membantu Pak. Membantu karena kemarin setahu saya juga dari masyarakat sekitar juga banyak yang bantu, baik makanan maupun pakaian gitu ya. Ini. Kita lihat dulu, monggo silakan. Terus gini Pak, yang membahayakan itu sekarang itu ini. Tebing ini. Jadi nanti kalau ada anggaran, ini tebing ini dibuat aja Pak. Apa? Penahan tanah. Sender. Dari batu aja Pak, dari batu kali aja disender. Ya dipapras agak miring, jangan ini kan tegak nih. Nah, tegak, nanti dipapras miring. Terus dibuat ya mudah-mudahan nanti kalau pas ada bantuan itu bisa untuk ini juga. Iya, kalau itu moga cair bisa dialokasikan ke situ. Saya harapkan ini bisa untuk tercover lah. Untuk inilah paling. Saya takutnya kalau itu ambrol jatuhin ke sini lagi kan malah bahaya. Itu ya. Oke. Berarti 5 rumah ditangani plus 1 rumah ini yang atapnya kebakar, itu ya. Mungkin itu sementara dari kami Pak Kades. Terima kasih atas bantuannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sampai selesai 100% dan warganya bisa kembali ke tempatnya lagi. Amin. Karena kalau ikut orang itu rasanya beda dengan rumahnya sendiri. Itu Pemirsa, sudah bersama saya Pak Ali selaku Kepala BPBD Kabupaten Kendal, dan tadi juga sudah melihat-lihat ya Pak ya dari proses pembangunan yang pasca kebakaran ini ya Pak ya.
Kalau dari adanya bencana, salah satunya adalah kebakaran di Desa Genting Gunung ini, peran dari BPBD ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Mbak, jadi gini Mbak, saya tadi wawancara dengan Pak Kades dan juga setelah kebakaran, jadi kebakarannya tanggal 6 Juni. 6 Juni 2024. Iya. Ya. Nah, sedangkan saya ke sini itu tanggal 8. 8 Juni dan tanggal 10 Juni bersama Pak Bupati dan kru lain sebagainya. Dan tanggal 8 kami ke sini membawa bahan makanan yang apa istilahnya bahan mentah lah bersama dinas sosial. Ada Indomie, ada beras, ada apa lain-lain, kecap dan macam-macam lah. Sudah kita dropping ke sini dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak kena bencana kebakaran. Nah, di Desa Genting Gunung ini ternyata terjadi kebakaran pada tanggal 6 Juni itu ada 6 rumah. 6 rumah yang terdampak. 6 rumah. Nah, yang 5 rumah ini habis rumahnya. Yang satu ini tidak habis. Tapi kayu-kayunya kebakar sama atapnya. Atapnya hilang. Karena rumahnya sudah permanen. Nah, oleh karena itu saya pada tanggal 11 ini kembali melihat ke lokasi apakah sudah ditangani, karena dari hasil hasil tanya jawab dengan Pak Lurah pada tanggal 11 ini itu sudah dibantu dari Basnas, itu nggih, dari Basnas dan juga dibantu oleh masyarakat. Masyarakat sekitar sini banyak yang bantu, dari pihak sekolah, dari pihak universitas, bahkan dari pihak peternak. Itu nggih, banyak yang menyumbang, ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang beras, bahan makanan seperti itu. Oleh karena itu dari hasil menyumbang uang itu dirupakan kembali dalam bentuk rumah ini, agar supaya 6 rumah itu bisa kembali baik seperti sedia kala. Itu artinya juga BPBD perannya itu dari waktu ada bencana dan setelah bencana juga support juga ya Pak? Support ya? juga. Kalau kejadiannya ini cukup dalam waktu singkat. Jadi apabila pemadam kebakaran ke sini pun tidak terjangkau ya Pak Lurah ya. Jadi karena cepat sekali, apalagi di waktu terjadinya kebakaran itu anginnya agak lumayan kencang. Jadi nyawa tetangganya itu cepat, jadi langsung kebakar semua. Jadi sedangkan posisi pemadam itu kan di Sukorejo. Perjalanan Sukorejo ke sini kan lebih dari setengah jam ya Pak ya. Setengah jam. Nah, setengah jam. Nah, kalau setengah jam itu sudah habis rumahnya. Nah, oleh karena itu dengan kejadian ini sebenarnya masyarakat sudah bergotong royong untuk mematikan atau memadamkan api ini. Tapi ya upayanya sudah maksimal, ternyata saking rumah apinya ya Pak ya. Jadi rumahnya habis, tinggal keramiknya saja. Nah, oleh karena itu dalam rangka rehabilitasi ini rumahnya kita tata kembali dengan adanya anggaran yang seadanya gitu nggih. Terus kemudian dari kami juga kemarin koordinasi dengan BPD Provinsi Jawa Tengah mengajukan dana BTT kemarin dari 6 rumah ini, mudah-mudahan provinsi bisa membantu kami itu. Kalau katanya satu rumah dapat 15, kalau 15 kali 6 kan lumayan bisa untuk membantu pembangunan selanjutnya. Lingkungannya yang seperti ini bisa ditata kembali, jalannya maupun rumah-rumah di dalamnya termasuk keramiknya juga bisa ditata seperti itu. Artinya tetap memperjuangkan ini ya Pak ya, setelah pasca kebakaran ini. Oh iya, kita bantu semampu kami ya. Pas kami rapat di BPD Provinsi Kalak seprovinsi Jawa Tengah, kami menyampaikan ternyata ada bisa diusulkan ya kami usulkan. Kalau keluar alhamdulillah, kalau enggak ya berarti Allahu alam. Itu sih. Tetap berusaha ya Pak. Ya insya Allah mudah-mudahan. Gitu. Nah ini kan untuk menanggulangi adanya bencana, mitigasi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya ini untuk biar nggak terjadi hal yang serupa, ini peran BPBD sendiri. Kemarin kita sampaikan dalam sosialisasi, termasuk hari ini kami tadi juga sosialisasi dengan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah di Desa Galih, jadi terkait mitigasi dan penanganan bencana pasca banjir. Nah, kami juga tadi sosialisasi sebagai narasumber, kami sampaikan bahwa terutama persampahan, nangani masalah sampah jangan dibuang di sembarang tempat.
baik di kali maupun di lingkungan-lingkungan kita sembarangan. Terus kemudian kita waspada dengan adanya kebakaran, terutama di musim kemarau ini, jangan menghidupkan kompor tapi tanpa dimatikan atau lupa istilahnya gitu. Nah, dari itulah masyarakat kita ingatkan jangan sampai kalau menghidupkan kompor, baik kompor gas maupun kompor dalam bentuk kayu, itu jangan sampai lupa untuk mematikan. Itu ini adalah termasuk penanganan mitigasi kami, dan juga kepada masyarakat jangan lupa lihat lingkungan kita, apalagi kadang juga masyarakat di desa itu sembrono nguripke api di di depan rumah. Nah, ndak taunya ada anak kecil main langsung brek, lah kena. Nah, jadi itulah mitigasi kami agar supaya masyarakat berhati-hati, terutama diri saya sendiri gitu. Oke, tetap ada mitigasi ya Pak ya. Iya. Nah ini di Desa Genting Gunung ini kan potensi bencananya kan bukan hanya kebakaran saja, tapi juga ada karena tanah longsor juga ya Pak ya, betul. karena medannya juga pegunungan gitu. Pegunungan. Nah dari mitigasi longsor sendiri, dari BPBD sendiri seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi dari kami belum menyiapkan atau menganggarkan mitigasi yang ada di Desa Genting Gunung ini. Insya Allah nanti kita anggarkan atau kita mintakan bantuan dari provinsi maupun BNPB. Nanti apabila ada nanti kita minta alatnya, karena kita sudah memasang IWS itu 6. Jadi IWS banjir 1, yang 5 IWS untuk longsor. Terakhir hari kemarin itu dapat bantuan dari Sekolah Tinggi Ilmu BMKG Jakarta. Nah, KKN di Desa Pagertoyo mereka mengusahakan untuk alat EWS, early warning system gitu ya. Jadi kemarin berarti dari 5 tambah 1 menjadi 6. Mudah-mudahan di Desa Genting Gunung ini nanti bisa kita pasang alat EWS nanti. Jadi apalagi tadi mbaknya sudah mirsani, kalau di daerah sini ternyata ngeri sekali lihat pegunungannya, banyak rumah, ternyata di bawahnya juga rawan longsor. Nah itu nanti insya Allah kalau ada anggaran dan kita mendapat bantuan, nanti kita arahkan 1 unit di sini. Gitu. Nah ini kan di Desa Genting Gunung ini kan juga ada yang namanya Destana ya Pak ya? Destana. Desa Tangguh Bencana. Nah ini sebenarnya perannya apa sih Pak yang diharapkan? Gini, alhamdulillah di Kabupaten Kendal itu sudah terbentuk 21 desa Destana. Nah tahun ini rencana nambah 5 desa. Berarti nanti kalau sudah 21 tambah 5 berarti 26. Nah, Desa Tangguh Bencana, Destana. Oleh karena itu Destana ini adalah termasuk alat mitigasi kami. Jadi di desa yang sudah memiliki Destana, kalau ada kejadian apapun yang sudah kami bina Destana itu bisa untuk menangani sementara. Sebelum kami dari BPBD maupun dari Damkar maupun dari yang lain datang ke sini, mereka sudah ikut menangani dulu. Gitu ya. Kalau dia ikut menangani, membantu. Kalau Destana di sini saya kira cukup proaktif. Jadi waktu tanggal 8 kami di sini itu yang berperan, yang melindungi yang di kanan kirinya Pak Lurah itu justru anak-anak muda Destana. Jadi makanya saya alhamdulillah Destana yang kami bentuk di sini proaktif sekali. Itu aja. Yang artinya memang sebagai tangan panjang dari BPBD ya Pak ya? Sanggap relawan. Relawan. Gitu ya. Kalau untuk kedepannya ini harapannya dengan adanya Destana ini seperti apa Pak? Yang kami harapkan tetap eksis Destana di masing-masing desa yang kami bentuk, yang sudah 21 desa ini nantinya bisa eksis lah, paling tidak kalau ada apa kejadian di desa bisa membantu masyarakat, ya masyarakat, karena semuanya itu kan masyarakat kita semua, tidak pilih-pilih gitu nih. Contohnya seperti kita pembinaan di Destana Kabupaten Batang. Batang mereka tidak punya tenaga ahlinya, tapi selalu minta bantuan kita. Alhamdulillah kita bantu. Mereka membuat desa Destana, tapi yang ngaver narasumbernya dari kita. Ya sama seperti kayak kita membina di kabupaten kita. Seperti itu. Semoga nantinya tujuan itu tercapai ya Pak tercapai. ya. Dan untuk meminimalisir bencana di Kabupaten Kendal juga. Betul. Pak, terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya di Desa Genting Gunung ini Pak, untuk lebih aware terhadap kebencanaan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada masyarakat Desa Genting Gunung, kami selaku Kepala BPBD, di mana saya letaknya di Kota Kendal, menghimbau kepada masyarakat, ya khususnya masyarakat Genting Gunung umumnya
masyarakat di Kabupaten Kendal bahwa kejadian bencana itu adalah kejadian yang luar biasa yang tidak bisa kita rencanakan dari awal. Oleh karena itu, setiap kejadian bencana, baik kejadian tanah longsor, kebakaran, harus kita minimalisir. Harus kita jaga apabila mereka buang sampah, membakar sampah, ataupun kompor-kompor yang sudah kita nyalakan, kalau sudah kita gunakan kita matikan. Apakah itu sudah pasti kita matikan atau belum? Nah, itu jangan sampai kita terulang. Dengan kejadian 6 rumah yang kebakar ini, mari masyarakat kita ajak untuk sadar diri, untuk menyadari bahwa diri kita ini tidak selamanya dalam kondisi baik-baik saja. Seperti itu. Lebih tanggap bencana ya Pak? Lebih ya? tanggap bencana. Benar lagi. Oke, terima kasih Pak Ali dan juga Pak Kades sudah berdialog dengan kami. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Ali selaku Kepala BPBD Kabupaten Kendal untuk Anda. Destana bisa menjadi penghubung antara warga yang terkena dampak kebakaran dengan pemerintah atau lembaga bantuan untuk mendapatkan dukungan pemulihan seperti bahan bangunan atau bantuan psikososial. Selain membantu pemulihan individu, Destana juga terlibat dalam upaya rehabilitasi lingkungan yang terdampak oleh kebakaran, seperti membersihkan puing-puing sisa kebakaran lalu. Nah, pemirsa sudah bersama saya, ini Mas Ahmad Azhar ya Mas ya, selaku sekretaris dari Destana Desa Genting Gunung. Mas, ini kan mumpung lagi ada di lokasi yang dulunya 1 bulan yang lalu kebakaran ya Mas? Kebakaran, Ya? ya. Nah, ini sejauh ini peran dari Destana sendiri untuk menanggulangi atau dalam upaya pemadaman api waktu itu kebakaran itu seperti apa Mas? Untuk peran kami selaku Destana itu awal kebakaran itu kan kami langsung dapat info kebakaran, teman-teman langsung kita kan punya grup WA, langsung ada kejadian kebakaran langsung ke lokasi. Terus peran pertama, jadi kami kan untuk masalah pemadaman kan bersama dengan warga, terus ada dari damkar dan sebagainya. Terus setelah itu pasca kebakaran pagi, siangnya kita langsung membuat posko. Jadi posko relawan bencana kebakaran. Nah, di situ kita tugasnya adalah kita bagi tugas pertama itu kita buat jadwal jaga posko, karena kan ketika seperti ada kejadian seperti ini kan banyak bantuan yang datang. Nah, jadi kita langsung berkoordinasi dengan Pak Kades langsung ayo Destana membuat posko. Nah, setelah membuat posko, semua bantuan dari desa manapun dari warga itu masuknya ke posko. Jadi satu lubang. Kita juga buka donasi lewat Facebook, lewat WA, melalui rekening. Alhamdulillah juga lumayan yang masuk. Jadi peran pertama kita buat posko untuk penampungan segala bantuan, baik berupa materi, baik berupa pakaian, terus bahan makanan pokok dan sebagainya itu ditabung di posko semua. Terus tugas selanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan korban. Hari itu yang dibutuhkan korban apa saja. Nah, barang-barang bantuan yang masuk ke posko disalurkan. Itu tidak langsung semua. Jadi bertahap beberapa kali. Nah, setelah itu kita pertama buka 5 hari. Tapi setelah kondisi 5 hari kok hari ke-6 masih banyak yang datang. Akhirnya kita malamnya langsung rapat lagi. Terus kita tambah sampai 4 hari lagi. Jadi kita selama 9 hari Pak Ketua ya, 9 hari kita ada di posko. Jadi kita bagi tugas dari pagi sampai siang sampai malam. Jadi bahkan ada yang standby setiap hari di situ. Jadi dana itu maksudnya ke posko semua, kecuali yang pribadi ke korban ada mungkin keluarga ya. Tapi nek sing dari masyarakat itu ke posko. Alhamdulillah setelah itu rapat
terakhir, nah kita bersama dengan Destana, bersama dengan Pak Kades, pemerintah desa, tokoh warga, masyarakat dan sebagainya, kita rapat perolehan dana sekian. Nah, terus untuk pembangunannya nanti seperti apa, nah itu dirapatkan bersama. Nah, terus terlaksana bangunan sampai sekarang yang sudah 40% ini. Ini di kejadian kebakaran kemarin. Oke, kalau Destana kan juga salah satu tantangan panjang dari BPBD juga ya Mas ya, waktu kebakaran juga bantu evakuasi juga Mas? Iya jelas, jelas evakuasi karena kami yang paling dekat itu jelas. Jadi peran Destana kenapa dibentuk di desa itu sebelum dari BPBD, dari bantuan dari yang lain sampai itu Destana harus sudah bisa paling tidak awal sebelum ada bantuan dari luar kita harus sudah bisa membantu dulu. Nah, dari mulai evakuasi dan sebagainya itu kami dulu. Baru nanti BPD kita bekerja sama dengan BPD. Selain itu juga di grup itu kan ada langsung dari BPD yang ikut grup di WA grup Destana Genting Gunung. Jadi otomatis. Nah, itu peran ketika kebakaran. Sendiri ya. Karena memang lokasinya ini memang cukup ini ya Mas ya, jauh dari kota juga ya. Soalnya kan kalau kita nunggu BPBD datang paling tidak 2 jam. 2 jam itu ya paling tidak 2 jam lah, 1,5 jam paling cepat. Kemarin aja untuk damkar itu setengah jam baru sampai. Tapi alhamdulillah warga masyarakat sini sebelum damkar itu datang sudah gotong royong untuk membantu. Oke Mas, di luar dari kebakaran yang kemarin sempat terjadi, kalau peran secara umumnya nih di Destana sendiri di Desa Genting Gunung ini apa sih Mas sebenarnya? Untuk Destana itu kan desa tangguh bencana, jadi kita dibuat sekitar 1 tahun yang lalu, dibentuk di balai desa. Jadi kami punya peran untuk penanggulangan bencana. Jadi di sini tangguh bencana itu kita ada mitigasi dan sebagainya supaya tidak terjadi bencana. Jadi lebih ke sebenarnya itu supaya tidak terjadi. Sedangkan kalau sudah terjadi ya kita tetap evakuasi dan sebagainya kita lakukan. Cuman kita harus nanti bersama dengan Pak Kades sudah direncanakan itu ada pelatihan-pelatihan lagi sehingga nanti ada penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak terjadi bencana seperti yang tadi kita tanah longsor itu kan bisa kita kurangi lah dengan cara penanaman pohon, terus bagaimana supaya apakah tebing itu supaya tidak longsor lah, ya aliran air di atasnya harus bagaimana dialirkan kemana itu kan supaya tidak longsor. Itu nanti ada pelatihan-pelatihan seperti itu dan ada penyuluhan-penyuluhan terhadap warga masyarakat supaya bisa mengurangi nanti supaya tidak terjadi bencana. Selain itu misalnya nanti juga bahkan nanti tetap sampai dengan penanggulangan sampah dan sebagainya, karena yang jelas sampah juga bisa menyebabkan banjir dan sebagainya kan. Nah, itu termasuk itu. Kalau biasanya penyuluhan kepada warga itu mengumpulkan warga atau door to door datang ke rumah-rumah nih Mas? Ya nanti kita agendakan tetap 2 hal itu. Yang pertama mungkin kita mengumpulkan dulu, jadi warga kita kumpulkan, kita berikan pembelajaran tentang supaya tidak terjadi bencana bagaimana lah. Nanti bisa juga door to door. Nanti misalnya seperti tadi di daerah Kebudan itu, itu kan ada rumah-rumah yang di tebing-tebing, itu kan resikonya sangat gampangnya termasuk resiko berat terjadi longsor, sehingga ya nanti kita bisa penyuluhan terhadap orang-orang tersebut yang rumahnya mungkin titik lokasinya itu rawan. Oke, nah ini Mas, untuk anggota dari Destana sejauh ini sudah berapa nih Mas? Anggota Destana sekitar berapa waktu mungkin 25 sampai 30 ya. Nah, soalnya kan yang perangkat desa juga termasuk anggota Destana. Jadi kita itu terdiri dari pemuda, dari Karang Taruna, terus dari perangkat desa juga itu masuk ke kepengurusan Destana. Dan alhamdulillah sudah terbentuk sekitar 1 tahun yang lalu. Oke, artinya memang semua bisa jadi anggota dari Destana ini ya? Terutama pemuda, kita memang lebih ke pemuda. Kalau pemuda kan mungkin cekatan, lebih cekatan, terus aktivitasnya juga mungkin belum terlalu sibuk, nah, sehingga kita banyak ambil pemuda. Seperti kemarin di posko itu semua hampir pemuda, paling ya STW lah. Kayak saya kan STW, Pak Ketua STW, setengah tua. Oke. Nah ini Mas, harapannya setelah adanya Destana ini
harapan dari Destana sendiri seperti apa sih, Mas? Harapan kami ada apa ya, istilahnya pemerintah itu memikirkan lah, paling tidak setelah ada Destana nanti kita kalau misalnya seragam, karena kita yang punya seragam seperti ini yang kemarin ikut pelatihan, mungkin yang baru kan belum punya, terus dari mungkin safety dan sebagainya, terus keperluan-keperluan Destana yang lain seperti drag bar dan sebagainya kita belum ada. Nanti harapan kami dari pemerintah desa, bahkan di atasnya pemerintah kecamatan atau mungkin BPD bisa sumbangsih lah kepada Destana supaya kita punya paling tidak yo perlengkapan keamanan, paling tidak ya apa helm untuk sepatu dan sebagainya. Helm nanti kalau ada kejadian kita nggak pakai helm kan, helm untuk penyelamatan dan sebagainya lah itu. Jangan sampai kita menyelamatkan orang tapi kita malah sendiri gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak sudah berdialog dengan kami tim Lingkar TV. Dan pemirsa, itu tadi dialog saya dengan salah satu anggota dan juga sekaligus sekretaris dari Destana Desa Genting Gunung ini untuk Anda. Nah pemirsa, ini bisa kita lihat di lokasi ini dulunya ini rumah-rumah warga yang memang terbangun, dan saat 1 bulan yang lalu ini dilanda kebakaran, dan bisa kita lihat ini adalah bekas-bekas yang kemarin terbakar. Kalau saya lihat ini material yang terbakar adalah yang berasal dari kayu yang memang mudah terbakar, dan ini juga ada bekasnya di bagian jendela rumah ini juga terbakar karena terbuat dari kayu. Dan rumah ini juga atapnya dulunya juga terbuat dari kayu, makanya atapnya sempat habis terbakar dan saat ini dibangun kembali. Dan beruntungnya di rumah ini adalah bangunannya sudah permanen, yaitu sudah berupa tembok. Makanya dari 6 rumah yang terbakar di dusun ini, dusun Genting ini, ada 1 rumah yang masih aman karena tidak ludes terbakar, karena temboknya ini sudah dari batu bata seperti itu. Sedangkan di 5 rumah yang lain ini rata dengan tanah dan saat ini sedang dibangun oleh pemerintah desa setempat seperti yang kita lihat tadi. Dan kita masih akan melanjutkan tayangan kita pada hari ini mengenai Destana Desa Tangguh Bencana ini, dan semas lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Destana berfungsi sebagai perpanjangan tangan BPBD dalam menyebarkan pengetahuan mengenai kebencanaan kepada masyarakat di tingkat desa. Melalui Destana, BPBD bisa memastikan bahwa informasi mengenai mitigasi bencana, termasuk kebakaran, banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya, disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dalam hal ini, Destana berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di wilayah mereka dan bagaimana cara untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. BPBD Kendal seringkali memiliki program mitigasi bencana yang memerlukan pelaksanaan di tingkat desa. Sementara itu, Destana membantu dalam implementasi program-program ini seperti pemasangan rambu-rambu evakuasi, pembangunan sarana pengurangan risiko bencana, dan latihan evakuasi. Melalui Destana, BPBD dapat melakukan simulasi bencana secara berkala di desa-desa untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi situasi darurat. Sementara itu, tugas Destana meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa tentang potensi bencana yang ada di wilayah mereka, serta cara-cara untuk mengurangi resiko. Mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan.
Kedua, penyusunan dan pemeliharaan rencana penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Destana membantu masyarakat dalam menyusun rencana penanggulangan bencana desa yang meliputi identifikasi risiko, peta wilayah rawan bencana, dan prosedur evakuasi. Selain itu juga mengembangkan dan menguji rencana-rencana tersebut melalui simulasi dan latihan secara berkala. Ketiga, pembentukan dan penguatan tim relawan. Destana bertugas membentuk dan melatih tim siaga bencana desa yang terdiri dari warga desa yang siap siaga dalam menghadapi situasi darurat. Dalam hal ini juga memastikan bahwa tim relawan ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan tindakan cepat saat terjadi bencana. Keempat, pembangunan infrastruktur tangguh. Destana mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang tahan bencana seperti rumah, jalan, jembatan, dan sistem drainase menggunakan bahan-bahan yang tahan gempa, banjir, atau kondisi ekstrim lainnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Kelima, pengembangan sistem informasi dan komunikasi bencana. Destana melakukan pengembangan sistem peringatan dini yang dapat memberitahukan masyarakat secara cepat dan efektif tentang ancaman bencana yang mendekat, memastikan saluran komunikasi yang lancar antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak luar selama dan setelah terjadinya bencana. Keenam, penyediaan dan pengelolaan sumber daya. Mengidentifikasi dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan saat terjadi bencana, seperti logistik, tempat evakuasi, dan sumber daya manusia. Mengembangkan sistem penyimpanan dan distribusi yang efisien untuk kebutuhan darurat, seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Ketujuh, koordinasi dengan pihak terkait. Bekerjasama dengan pemerintah daerah, BNPB, BPBD, LSM, dan lembaga lainnya untuk mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat desa dengan program nasional dan regional. Memastikan dukungan dan bantuan dari pihak luar dapat diterima dengan cepat dan tepat oleh masyarakat yang membutuhkan.
8. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Destana melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan, termasuk respon terhadap bencana yang telah terjadi. Dalam hal ini mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan, serta mengadaptasi rencana penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan yang terbaru. Destana bertujuan untuk menciptakan desa-desa yang mandiri dalam menghadapi bencana, dengan masyarakat yang siap dan mampu bertindak cepat untuk melindungi diri mereka sendiri serta lingkungan sekitarnya. Dalam tugasnya, Destana berjalan beriringan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal untuk memaksimalkan peran Destana di desa untuk masyarakat. Pemirsa, tanggap bencana dan juga penanggulangan bencana penting untuk dilakukan agar di suatu wilayah tersebut meminimalisir adanya kebencanaan. Dan hari ini kita, catatan jurnalis, telah menyelusuri Desa Genting Gunung bersama dengan BPBD Kabupaten Kendal, tetapi dengan Destana Desa Tangguh Bencana, dan kami menelusuri pola-pola dari penanggulangan bencana dan juga tanggap bencana di Desa Genting Gunung ini, seperti adanya kebakaran yang menimpa di Desa Genting Gunung ini beberapa waktu yang lalu, dan kita sudah melihat pola penanggulangannya, kemudian penyelesaiannya hingga sekarang. Dan selain itu juga kita tadi juga meninjau lokasi yang berpotensi adanya longsor di Desa Genting Gunung ini. Semoga harapan kami semua, besar harapan kita, adanya BPBD dan juga tangan panjangnya Destana ini dapat meminimalisir adanya kebencanaan yang ada di Desa Genting Gunung ini. Saya Galus Kaknanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit di depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.